Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita membahas terkait rahasia kenapa musnad ilaih menggunakan dhamir. Musnad ilaih menggunakan dhamir yaitu melihat makomnya. Apa yang disebut sebagai makom? Kita lihat dulu domirnya. Domir ada kalanya mengganti orang yang berbicara, ada kalanya kata ganti orang yang diajak bicara, ada kalanya kata ganti orang ketiga. Maka domir digunakan untuk makom tadi apabila yang ingin dibicarakan adalah yang pembicara itu sendiri, maka pakai dhamir ana. Yang dibicarakan adalah orang yang diajak bicara, maka pakai dhamir mukhatab, dan seterusnya. Dengan syarat-syarat kemarin ketika kita ingin mendatangkan dhamir ghaib, dhamir untuk kembali kepada orang ketiga, maka harus ada marji' yang mutaqaddim. Ada kalanya mutaqaddim lafdhan, ada kalanya takdiran, ada kalanya hukman ila akhirih. Lalu kemarin kita sempat mendatangkan alasan selanjutnya adalah ketika kita menyebutkan musnad ilaih lebih memilih untuk menggunakan alam. Yang mana alam kemarin kita sudah jelaskan sedikit, yaitu yang di sini dimaksud adalah alam syakhsi. Alam untuk sebuah fard muayyan. Kenapa kita tidak menggunakan dhamir? Kenapa kita tidak menggunakan isim ma'rifat yang lain? Padahal sama-sama menunjukkan arti tertentu. Oke, maka yang pertama, wa kaunuhu bi'alamin, menggunakan alam adalah liyahsula bidhihni sami'in bi syakhsin awwala. Yang kemarin kita katakan adalah menyebutkan nama. Kenapa tidak menyebutkan isim isyarah? Tidak menyebutkan isim mausul pakai sifatnya, tetapi menggunakan namanya. Para ulama menemukan artinya adalah agar nama itu, bahasa mudah sekarangnya adalah agar nama itu langsung terngiang-ngiang di telinga atau di hati para pendengar. Ada orang datang, saya tidak menyebutkan ja'a hadza, atau saya bilang ja'a allazi labisal ahmar, pakai baju merah misalnya. Enggak, tapi saya sebut namanya agar namanya langsung terngiang-ngiang di telinga pendengar. Itu maksud daripada liyahsula, agar terjadi bidhihni sami'in bi syakhsin awwala, agar terjadi atau ihdar, bahasa para ulamanya ihdaru al-musnad ilaih bismihil khas. Para ulama mengatakan ihdaru, rahasia dibalik penyebutan musnad ilaih dengan alam. Al-musnad ilaih di sini alam adalah ihdar al-musnad ilaih bismihil khas fi dhihni sami' ibtidaan atau awalan. Yang jelas seperti ini saja cukup. Agar orang itu langsung, pendengar itu langsung terngiang-ngiang dengan namanya langsung. Kalau kita sebutkan dengan sifatnya, masih kemungkinan siapa orangnya nggak terngiang-ngiang. Berbeda dengan menyebutkannya langsung namanya. Akhirnya kalian ketika saya misalnya menyebutkan dobleh pembohong,
maka kalian akan terngiang-ngiang terus si doble. Berarti begini nih. Dari awal mula dia sudah disebutkan namanya. Agar mendatangkan musnad ilaih dengan namanya langsung, agar apa? Agar dia hadir fi dzihnis sami. Begitu saya ngomong langsung, oh itu ya. Oh itu ya. Berbeda dengan saya menyebutkannya pakai isim mausul, karena kalian akan terngiang-ngiang. Saya bilang jaa alladzi bla 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 misalnya. Atau alladzi labisal ahmar yasriq. Kalian akan terngiang, siapa ya? Walaupun ternyata alladzi labisal ahmar itu nanti si doble misalnya. Tapi kan gak dari awal kayak gitu. Kalian harus mencari-cari dulu. Kalau saya pakainya isim mausul. Tapi kalau saya pakai namanya, situ langsung begitu saya ngomong atau mutakalim ngomong, nama itu langsung terngiang. Pendengar langsung menuju ke orang yang disebut namanya itu. Itu disebut sebagai ihdorul musnad ilaih bismihil khos. Itu arti yang pertama. Rahasia yang pertama dibalik penyebutan musnad ilaih dengan menggunakan alam. Yang kedua di sini disebutkan adalah tabarrukin. Tabarruk itu berarti kita cek dulu tapi ya. Nama dalam bahasa Arab alam itu ada 3. Ada ismun, ada kunyah, ada laqab. Kita contohkan namanya adalah Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. Laqabnya As-Siddiq. Namanya Umar. Kunyahnya Abu Hafs. Laqabnya Al-Faruq misalnya. Oke. Atau nama siapapun nanti banyak. Dalam konteks tabarruk misalnya, karena di sini beliau menyebutkan hal itu walaupun di beberapa tempat tidak. Ketika kalian tidak perlu menyebutkan namanya misalnya, tapi kalian sebut-sebut nama itu terus. Semisal ketika kalian sekarang di bulan Maulid misalnya sedang ingin menyanjung Nabi Muhammad SAW, dari awal kalian sudah bilang Muhammadun asyraful khalqi. Habis itu kamu nyebutin lagi Muhammadun Sayyidul Anbiya misalnya. Pertama bilang Muhammadun asyraful khalqi, Muhammadun Imamur Rusli misalnya. Dalam konteks ini kan dia tidak perlu lagi disebut namanya kan? Cukup pakai huwa misalnya. Kenapa di sini disebutkan? Kalian misalnya contohnya kalian kalau jelas karena ini musnad ilaih ya. Kalian contohnya di shalawat mudhoriyah, di situ sebutin Muhammad semua. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah disebutkan di pertama. Ngapain kira-kira? Di situ beberapa ulama mengatakan kenapa disebutin terus? Karena ingin tabarruk. Berarti konteks tabarruk ini nanti adalah ketika orang itu nabi atau orang yang soleh yang begitu disebutkan namanya biasanya adalah rahmat Allah turun. Karena para ulama bidzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Dengan mengingat orang-orang soleh, orang solehnya, imamnya para solehin adalah para nabi. Itu kita akan mendapatkan rahmat. Nah, dia ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah. Akhirnya dia nggak pakai huwa, saya sebutin aja namanya. Oke. Nomor 3 adalah taladzuz. Taladzuz ini contohnya kayak kemarin boleh. Billahi. Ya, taladzuz itu artinya merasa nikmat. Ya dzobayatil qai qulna lana lailaya min kunna am laila minal bashari. Oke, yang kedua taladzuz atau kita kasih al karena di atas ada.
Mari kita katakan billah. Di sini kosam tapi kosam permintaan ya. Demi Allah, kayak kalian kalau di jalan-jalan tiba-tiba ada ibu-ibu atau orang-orang minta tapi pakai wallahi billah, billahi biasanya. Itu namanya kosam tolabi. Demi Allah, ya zobayatil qa, wahai rusa-rusa bukit. Kulna lana, katakan kepada kami. Laila ya, Laila saya itu min kunna termasuk dari kalian. Am Laila, dalam ini harusnya pakai hiya cukup. Laila itu termasuk dari kalian, kok cantik banget. Ataukah Laila termasuk dari manusia? Kalian tahu mantiknya orang-orang kayak gitu kan? Kalian misalnya kayak gini, kan udah jelas Laila kan termasuk manusia kan? Tapi namanya orang kesengsem. Laila di sini kan cukup pakai hiya, tapi kenapa disebutin? Maka di sini lit taladzul. Kenapa disebutin namanya? Kenapa nggak pakai domir saja kan sudah cukup misalnya. Kayak tadi di sini kenapa nggak pakai domir saja kan sudah cukup. Tabarruk. Di sini taladzul karena Laila adalah orang yang dicintai penyair. Orang yang suka sesuatu biasanya menyebutkan sesuatu itu berulang-ulang. Kalau dalam konteks kalian biasanya menceritakan hal itu berulang-ulang ke orang lain. Ih, orang ini bla 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 bla, ih orang ini bla bla ila akhirnya. Terus selanjutnya adalah al-inayah. Karena ingin menjadikan musnad ilaih itu perhatian. Karena perhatian sekali dengan perhatian sekali dengan musnad ilaih. Yang dimaksud perhatian di sini apa? Al-inayah, perhatian bisya'nil musnad ilaih. Perhatian terhadap musnad ilaih, kedudukannya. Oke, kita contohkan yang mudah saja. Di sini salah satu contoh yang mudahnya adalah agar apa? Agar terjadi tafaul atau agar terjadi tasya'um. Tafaul, optimisme. Agar muncul pesimisme. Atau bolehlah yang mudah lagi ta'zim. Nah, itu ta'zim nanti ada. Enggak usah, di sini aja. Inayah. Inayah di sini salah satu contohnya adalah untuk tafaul optimisme. Ada orang punya nama, orang Arab tuh 3 ya biasanya ya. Orang Arab zaman dulu punya 3 nama. Ada orang namanya Misalnya namanya Abul Abbas. Julukannya As-Saffah. Tahu As-Saffah? Pembantai. Orang yang suka membunuh. Saya nggak bilang Abul Abbas di rumah kamu, enggak. Dari awal saya bilangnya pakainya yang As-Saffahnya. As-Saffah fi baitik. Dari awal dengar kata as-saffah fi baitik itu langsung waduh. Si pembunuh di rumah kamu. Orang langsung wah. Atau tasya'um atau nanti ta'jilut tasya'um. Ta'jilut tasya'um. Agar orang langsung pesimis. Ada yang bilang at-tasya'um atau ta'jilut tasya'um. Atau mudah lagi ta'jilu al-masa'ah. Kabar buruk. Ta'jilul masa. Karena kenapa nggak bilang aja pakai nama yang satunya gitu loh, Abul Abbas. Nggak, saya kepengen agar orang itu begitu dengar langsung, waduh, yang di rumah saya orang jelek. Kebalikannya, ada orang misalnya seandainya namanya Sa'ad. Sa'ad kan kebahagiaan ya. Terus dia punya julukan siapa, kunyahnya siapa, lakopnya siapa. Terus kamu sebutin nama yang menunjukkan kebaikan. Sa'ad fi baitik. Enggak pakai nama lainnya, kunyahnya misalnya Abu Abdillah misalnya. Kenapa yang disebut ininya? Agar menunjukkan sifat optimisme. Langsung ada makna-makna tersendiri
yang kemudian akhirnya didapatkan. Padahal yang dimaksud Sa'ad ya orang yang bernama Sa'ad kan? Yang dimaksud Sa'ad di sini adalah orang yang bernama Sa'ad. Cuma kan lafaz Sa'ad menunjukkan sifat baik gitu loh. Kayak saya misalnya punya teman namanya Bagus. Misalnya nama-nama lengkap dia adalah Muhammad Bagus Mulyono. Dia Muhammad Bagus Mulyono. Saya bilang bukan Mulyono bukan Muhammad enggak, tapi saya bilangnya Bagus di rumah kamu. Pakai kata bagusnya. Itu kan kenapa saya milih kata bagusnya bukan Muhammadnya? Ya yang terkenal bagus. Enggak, seandainya yang lain misalnya. Kalau seandainya dalam bahasa Arab kan dia mereka punya 3 nama. Nama itu kan terserah kita mau bilang Sa'ad fi baitik, Abu Abdillah fi baitik atau pakai lakobnya. Kenapa yang dipilih Sa'ad? Yang menunjukkan makna positif. Nah, tujuannya biasanya adalah untuk menunjukkan menumbuhkan sifat optimisme di hati pendengar. Begitulah ya kurang lebihnya. Jadi pemilihan-pemilihan ini kenapa yang disebutkan begini, kenapa yang disebutkan ininya? Agar mengindikasikan ada menimbulkan sifat optimisme. As-safa agar menimbulkan sifat pesimisme. Ila akhirih. Itu yang dimaksud daripada ainayah, yaitu karena ingin memperhatikan musnad ilaih. Dari sisi apa? Dari sisi menimbulkan optimisme atau menimbulkan pesimisme. Itu yang dimaksud di situ al-ainayah bil bisya'nil musnad ilaihi. Selanjutnya di situ ada ijlal, ihanah, au kinayah. Kinayah terakhir karena lumayan paling sulit. Ijlal, ihanah. Sama. Ijlal berarti artinya mengagungkan. Mengagungkan. Menghinakan. Menurut kalian gimana? Pilihan tadi, seperti tadi. Ada orang punya lakob jelek. Atau orang namanya jelek misalnya. Zaman dulu misalnya kita ganti ini, kita datangkan di sini. Ada orang namanya misalnya Kalbun. Ada kan ya? Kilab kan ada, kilab. Kemudian misalnya kunyahnya Abu Ali. Lakobnya ternyata lakob jelek. Misalnya biasanya adalah para orang Arab disebutnya, contohnya misalnya Anfun Nakoh, hidung onta. Atau kalian bolehlah Ghito Al-Qidr, tutup panci. Misalnya, ada julukan-julukan aneh lah misalnya. Nah, saya mau menyebutkan kan bisa. Nama Abu Ali bisa. Ja'a Abu Ali. Enggak, saya pilih nama dia tapi yang menunjukkan unsur pengagungan. Itu misalnya lakobnya ternyata misalnya ini nanti yang ihanah ya. Kita ihanah dulu deh. Saya misalnya bilang Ja'a Anfun Nakoh. Kenapa nggak pakai Abu Ali? Kenapa nggak pakai Kaleb? Tapi kenapa namanya misalnya kayak yang kita sebut Anfun Nakohnya? Ingin ihana. Atau dia punya julukan pecundang. Kenapa saya nggak bilang misalnya Ja'a Khalid? Enggak, saya sebut si pecundang datang. Si pecundang maksudnya lakob bagi dia misalnya. Maka itu ingin menunjukkan ihana. Nah, ijlal ketika ada misalnya seseorang, misalnya Abu Ali juga, namanya siapa ke Khalid ke, dia punya sifat baik, punya lakob yang bagus. Misalnya lakobnya adalah Al-Mumtaz. Saya bilang Ja'a Al-Mumtaz. Kenapa nggak pakai Abu Ali-nya? Biar mengagungkan dia. Kenapa nggak pakai Khalid-nya? Nggak ketahuan, saya ingin memuji dia, ingin mengagungkan dia, maka saya bilang Ja'a Al-Mumtazu atau Ja'a Anfun Naqati. Atau boleh ini nanti masuknya ke madhun, ini masuknya ke dhammun. Itulah ya. Kenapa menyebutkan namanya? Karena untuk mengagungkan atau menghinakan. Ini dalam konteks dia punya 3 nama.
Namanya misalnya dua bagus tapi lakopnya jelek. Kamu pakai lakopnya, kenapa nggak pakai namanya? Berarti kamu ingin menghinakan dia. Biasanya kan kadang kawan-kawan gitu. Kenapa yang disebut gak nama yang ininya aja sih? Kenapa kamu sebut nama ininya yang jelek banget misalnya? Karena ingin menghinakan atau ingin mengagungkan. Mengagungkan berarti ketika yang disebutkan adalah lakop-lakop yang baik atau nama yang baiknya, sedangkan ihana adalah ketika yang disebutkan nama-nama yang buruk. Dan ini sedang semuanya adalah fi maqam musnad ilaih. Boleh. Mm-mm. Kasrul wazni. Lil muhafadzati alal wazni. Tapi boleh nggak ada makna yang lain terkandung di sana, tidak sekedar itu. Seandainya dari awal dia nggak pakai susunan seperti ini misalnya. Dari awal jangan pakai susunan seperti ini. Oke, dengan susunan seperti ini, laila yamin kunna am laila minal basyari. Oke, merusak wazan kalau menggunakan hiya. Laila yamin kunna am hiya minal basyari. Am hiya minal basyari. Ya, oke, bisa jadi. Bisa jadi itu termasuk muhafadzah ala as-saja. Tapi dibalik muhafadzah ala saja, kenapa dia lebih memilih susunan seperti itu? Kenapa nggak dari awal misalnya pakai susunan yang lain yang pakainya hiya misalnya? Ya bisa jadi. Tapi dibalik itu bisa jadi termasuk ada makna tersembunyi. Walaupun yang paling dhahir banget adalah muhafadzah ala saja. Bagus. Ada lagi? Atau misalnya, kenapa nggak pakai tilka saja? Laila yamin kuna am tilka minal basyar. Tilka, Laila, sama. Oke. Cuma kurang satu doang Laila panjang ini. Am tilka, kena zihaf, nggak apa-apa, masih mustaqim wazannya. Oke ya, kita lanjut ke kinayah. Yang dimaksud kinayah apa di sini ya? Kinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kinayah di atas saja deh. Biasanya dicontohkan adalah kathirur romad. Punya makna asli adalah banyak abu. Banyak abu berarti banyak masak. Banyak masak berarti banyak tamu. Banyak tamu berarti dermawan.
Makna aslinya. Kemudian yang dimaksud adalah makna lazimnya. Ini lazim dari ini. Ini lazim dari ini. Ini lazim dari ini. Berarti ini namanya makna kinayah. Makna lazimnya. Kinayah. Oke. Kinayah yang dimaksud di sini adalah kinayah an ma'nan yasihu yasluhu al-lafdhu lahu qabla ja'lihi alaman. Ribet. Di sini dicontohkan adalah Abu Lahab. Lahab itu apa? Api. Api. Api tenan. Abu Lahab. Tapi yang dimaksud di sini Abu Lahab siapa? Seseorang yang merupakan paman Nabi. Berarti yang dimaksud Abu Lahab adalah syakhsun muayyan, karena ini sudah jadi alam. Oke. Kita cek. Sebelum Abu Lahab, ini berarti Abu Lahab sebagai alam. Berarti artinya adalah syakhsun muayyan. Kita cek Abu Lahab sebelum jadi alam, yaitu ketika masih susunan tarkib idhofi sebelum jadi alam. Seperti kita cekkan kayak gini. Abu Lahab berarti artinya adalah abun, ayah api. Berarti api adalah anaknya, dia adalah ayahnya. Abu Lahab adalah ayah api. Yang dimaksud ayah api apa? Bersamaan terus dengan api. Ai mulazimun linnar. Yang dimaksud ayah api apa? Adalah berarti lazimnya kalau dia ayah api berarti dia bersamaan terus, berhubungan terus dengan yang namanya api. Berhubungan terus dengan yang namanya api, bolehlah kita sebut berarti dia bersifat jahanam, karena api kan, jahanam kan terbuat dari api. Maka kita sebut sebagai jahannami. Dia bersifat jahanam. Mana bisa jahanam? Karena dia bersamaan terus dengan api. Artinya apa di sini? Bersifat neraka atau berbangsa neraka. Jahannami adalah makna lazim daripada orang yang bersamaan terus dengan api. Orang yang bersamaan terus dengan api lazim daripada ayah api. Ayah api adalah makna asli dari Abu Lahab, tetapi sebelum dia jadi alam. Ini adalah yang dimaksud daripada makna yasluhul lafdhu lahu qabla ja'lihi alaman. Maksudnya gimana? Langsung, ketika nanti misalnya nama aslinya kan bukan Abu Lahab kan? Nama aslinya siapa? Tahu nggak paman Nabi yang Abu Lahab ini? Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Misalnya, ada misalnya zaman dulu bilang, kenapa nggak bilang Ja'a Abdul Uzza, tapi bilangnya Ja'a Abu Lahab. Maka beberapa ingin menunjukkan bahwasanya Abu Lahab ini sedang ingin kinayah bahwasanya yang datang itu bersifat neraka, berbangsa neraka. Tahu dari mana berbangsa neraka? Kan Abu Lahab nama orang. Karena Abu Lahab sebelum lafaz Abu Lahab jadi nama orang, yaitu pas susunan idhofah, dia punya makna. Yang mana makna itu bisa jadi punya makna kinayah. Makna kinayahnya adalah jahannami.
Berarti penggunaan Abu Lahab tidak menggunakan Abdul Uzza itu karena ingin menunjuk mengkinayah. Kinayah itu artinya ingin menunjukkan secara implisit lah, boleh. Menunjukkan secara implisit. Mana implisit? Tidak terus terang. Ingin menunjukkan tidak terus terang bahwasanya yang datang itu bersifat jahanam. Tahu dari mana? Dari lafaz Abu Lahab. Tapi kan Abu Lahab artinya sudah jadi nama orang, syakhsun muayyan. Enggak. Tahu dari Abu Lahab sebelum lafaz Abu Lahab jadi nama. Yaitu ketika dia masih susunan idhofah. Karena susunan idhofah itu nanti hadzal tarkib yasluhu an yurada minhu ma'nan jahannami. Lafaz ini punya kinayah, yaitu kinayah artinya bisa jahannami. Kemudian setelah jadi nama, maka kita lihat, oh, melihat susunan aslinya, dia bisa arti jahanam. Mutar-mutar. Iya. Kunyah. Kunyah. Tetap kunyah. Abu Lahab ini kunyah. Gimana? Kunyah itu adalah yang didahului abun, yang didahului umun. Nanti ada yang menambahkan, didahului ibnun. Iya, nggak mesti. Jadi nanti ini kunyah itu biasanya kadang anak. Nanti ada beberapa alasannya, biasanya di dalam buku-buku nahwu disebutkan. Ada yang menunjukkan yang dimaksud adalah anak punya anak beneran. Atau karena dia misalnya terus-menerus melakukan itu. Jadi misalnya dia atau orangnya suka memberi. Akhirnya kita sebut sebagai Abul Ato. Atau dia penuh berkah, orangnya kalau ada orang itu mesti hidup kita tentram dan lain-lain. Kita sebut Abul Barokat. Orangnya misalnya kadang mudhof ilaih abu itu adalah sifat yang melekat di dia. Atau kadang anaknya. Atau kadang banyak ininya. Disebutkan dalam ilmu nahwu biasanya. Oke? Ada lagi? Ada pertanyaan? Itulah rahasia di balik penyebutan alam. Walaupun nanti kalian akan menemukan di buku berbeda-beda, yang jelas ini salah satunya lah. Kalian nanti akan menganalisa dalam kenapa orang misalnya dalam sebuah berita menyebutkan nama, tapi nama yang disebutkan nama yang jelek misalnya. Misalnya, kamu nggak bilang Hiruzen. Tahu Hiruzen nggak? Hokage ketiga dari negara Konoha. Kamu menyebutnya nggak? Bilangnya apa? Hokage korup datang. Kenapa yang disebutkan Hokage korup? Karena Hiruzen katanya Hokage korup. Ngorupsi hartanya Naruto. Kamu bilang Hokage korup datang. Kenapa nggak bilangnya Hiruzen? Yang ingin menghina. Misalnya ingin menghinakan si Hokage ini. Yang satu misalnya bilang, kenapa nggak bilang ayahnya Naruto? Kamu bilangnya adalah penyelamat Konoha datang. Kenapa penyelamat Konoha yang disebutkan? Dia ingin mengagungkan dia. Gitulah kurang lebihnya ya. Ila akhirih. Ada lagi? Oke, itu rahasia di balik penyebutan alam. Yang mana alam nanti terbagi jadi 3. Ada yang disebut isim, ada yang disebut kunyah, ada yang disebut laqab. Kunyah adalah yang didahului abun, umun, atau ibnun, atau bintun. Apanya? Dalam ilmu nahwu kita dikasih tahu musnad ilaih itu bentuknya apa saja. Bolehkah dia fi'il, apakah hanya isim saja? Kedudukannya apa? Musnad ilaih itu dalam ilmu nahwu ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada khobar. Dan di sana dijelaskan juga kalau saya mau bentuk jumlah ismiyah yang betul kayak gimana. Kalau saya mau buat jumlah fi'liyah yang betul bagaimana. Ila akhirih.
penjelasan secara betul tidaknya, susunannya betul apa enggak. Kalau ilmu ma'ani adalah rahasia di balik susunan yang sudah betul itu. Ada lagi? Oke, sudah ketemu ya. Berarti kita coba baca lagi. Wa kaunuhu bi'alamin. Ay wa kaunul musnad ilai bi'alam. Yang pertama adalah liyahsula bidhihni sami'in, agar terjadi di hati atau di otak pendengar bisyaksin awala, nama secara khusus bagi musnad ilaih itu, agar terngiang-ngiang lah bahasa mudahnya. Tabarukin, atau untuk tabaruk, mendapatkan berkah, taksilul barokah. Atau taladzuz, atau untuk merasakan kenikmatan, tahsilul ladzah. Ainayatin, atau karena ada sebuah perhatian terhadap musnad ilaih. Perhatian dalam arti salah satu contohnya adalah agar menimbulkan optimisme atau pesimisme. Ijlalin, atau karena ingin mengagungkannya ketika kita menyebutkan sifat lakobnya, misalnya nggak pakai nama tapi lakob. Atau kita sebutkan misalnya adalah kunyahnya, tapi kalau kita lihat kunyahnya bagus ya. Au ihanatin, atau ingin menghinakan, kinayatin. Kalian tahu nggak sih kalau kayak gini? Di Arab orang itu lebih suka dipanggil dengan nama kunyah biasanya. Makanya biasanya para pelajar-pelajar di Timur Tengah yang suka dengan kearab-araban, mereka pengen menjadikan nama mereka didahului dengan Abu. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Karena orang Arab lebih suka kayak gitu biasanya. Atau Ummu Fulan. Suatu ketika saya pernah bertanya, tapi saya cuma sampelnya 2 ya. Sisanya saya baca doang. Ya, waktu itu tiba-tiba ada di Tremko ibu-ibu, kamu anak Azhar ya, bla 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 bla. Kamu sekolah jurusan apa? Ila akhirih. Terus saya tanya lagi, karena terakhir kan dia nawarin sebuah syakoh. Saya bilang, Mas mai hadrotak. Saya bilang kan. Beliau bilang Ummu Ahmad. Saya kan nanti, loh, kalau nanti saya Ummu Ahmad, orang-orang emang pada tahu. Ummu Ahmad kan banyak banget. Saya sebenarnya mau tanya nama, dia jawabnya Ummu Ahmad. Tempat yang lain biasanya kayak gitu, masih orang-orang desa masih terpengaruh kayak gitu, biasanya rada-rada agak-agak punya hubungan dengan kedesaan itu. Tempat yang lain misalnya kenalan, ada bapak-bapak bagus, tukang ini, Mas Hadrata, anak Abu Muhammad. Ismi Hadrata, kan, tapi kan itu ism juga ya namanya ya. Jadi kadang kalau dijawab kayak gitu saya langsung Oke, dulu saya pernah dapat dari kiai saya di zaman-zaman tertentu. Ini bukan sedang menjelek-jelekan atau apapun. Dulu di Arab itu kan banyak TKW ya, atau sampai sekarang lah banyak TKW. Orang Arab kan menganggap ras lain itu ras di bawahnya kan. Seperti Tenryubito. Tapi ada yang lebih Tenryubito, Barat. Arab ya. Apalagi orangnya duitnya kaya-kaya orang Arab tuh kan. Dulu karena orang-orang Indonesia di sana atau selain Arab itu di sana biasanya jadi pembantu. Jadi mereka beberapa dijulukinya begini, bukan dijuluk, dikunyahinnya Abu Khamsin. Nah, Abu Khamsin. Murahan. 50 doang. Abu Khamsin. Orang-orang nih, iya Abu Khamsin. Ya Abu Khamsin. Kenapa yang disebut gak misalnya ya Indonesia atau namanya, tapi bilangnya ya Abu Khamsin misalnya seandainya gitu. Berarti itu kan sedang pelecehan ya. Itu lagi ihana. Kurang lebihnya begitulah. Kalau di Mesir biasanya abu-abu kayak gitu artinya gimana? Misalnya kamu tanya nih, ada kipas angin, kamu mau beli kipas angin. Abukam. Biasanya orang-orang bilang kayak gitu. Abukam. Mana abukam? Abukam. Saya mau beli misalnya baju, jilbab atau kamis. Nais kamis. Nais abukam. Abukam itu artinya apa? Abukam? Bukan nawar apa? Apa abukam? Yang berapaan?
Abu Ishrin berarti yang 20-an. Abu Salasin yang 30-an. Abu Miyah berarti yang seharganya sekitar 100-an. Abu Talat Alaf misalnya. Oh berarti yang 3000-an. Jadi abu-abu kayak gitu kalau nanti yang di pasar-pasar harga gila maksudnya adalah yang berapaan. Abu Kam pengen yang berapa. Cuma kalau kayak gitu nanti kamu kalau nggak ngerti harga malah dikibulin. Anais Abu Miyah kasihnya yang jelek-jelek padahal itu sebenarnya bukan Abu Miyah, harganya cuma 70-an. Kalau tanyanya seperti ya, Abu ya. Itu kadang kurnya untuk sesuatu. Oke. Relax. Kita ganti lagi. Ya misalnya kamu gak suka banget sama Abu Jahal ya. Kalian kan gak suka banget tuh kalau benar-benar dengar cerita langsung. Sekarang lagi musim-musim ini kalian baca kisahnya. Kalau sulit pakai apa? Al-Mubarakafuri itu Ar-Rahiq Al-Maktum. Kalau enggak pakai terjemahannya. Kalau enggak buku Nurul Yakin lumayan bagus, ngelatih bahasa Arab juga. Kalau kalian kan biasanya sebelnya adalah sama antagonis kan ya. Lagi nonton drama Korea kalau banat. Kalau cowok kalau lagi nonton anime. Atau lagi nonton apa? Kalau ketemu musuh kan greget banget tuh. Oh ini harus dimatiin sama Oda nih. Misalnya. Ini One Piece ya, harus dimatiin sama Oda nih. Ini kapan selesainya ini? Bukan ininya Abu Jahal, misalnya. Terus kamu pengen menyebutkan nama aslinya kan bukan Abu Jahal, namanya Hisham. Tahu kenapa sebut Abu Jahal misalnya? Lagi nonton film, Abu Jahal datang nih. Kenapa nggak sebut namanya? Kenapa pakainya Abu Jahalnya? Ingin ihana. Misalnya, karena Abu Jahal mengindikasikan arti dia berarti bapaknya kebodohan. Jodoh kenapa sih? Udah diajarin Islam benar-benar Islam malah nggak mau nolak. Berarti bapaknya kedunguan. Senang banget kalian, pengikutnya Rocky Gerung senang banget. Dungu, kata-kata dungu, dengar kata-kata dungu. Oke guys, aman ya? Boleh. Dalam konteks seperti tadi ya. Muhammadun yajibu ala kulli ahadin mahabbatu. Dalam konteks, dalam artian ketika kita di situ boleh menyebutkan hal-hal yang lain kan? Ketika kita boleh menyebutkan misalnya nih ar-rasulul ar-rasul khatamur rusul kan bisa misalnya. Dalam konteks ila akhirih. Saya mau menyebutkan Nabi Muhammad kan bisa. Nabi terakhir tetap ma'rifat apa enggak? Kalau saya bilang ar-rasulul khatam misalnya. Khatamur rusul tetap ma'rifat kan? Kenapa enggak saya sebutkan khatamur ruslim misalnya? Saya nyebutin nama Muhammad. Kalau dalam konteks kamu sedang mencintai, di situ kalau karena di buku adalah konteksnya di situ khobarnya ingin menunjukkan sifat cinta. Orang kan kalau mencintai sesuatu pengen orang lain suka juga enggak sih? Biasanya kan saya silakan. Kawan-kawan boleh. Misalnya saya suka Real Madrid, mohon maaf Barcelona, atau saya suka Barcelona. Saya mesti pengen biar kalian suka hal itu juga. Saya suka Turos misalnya, makanya saya biasanya kalau teman saya influence agar kawan-kawan suka Turos misalnya, kan kayak gitu. Jadi dalam rangka dia pecinta Nabi Muhammad. Karena dia bilang kan, Muhammadun yang bagi likulli muslimin an yuhibbahu. Nabi Muhammad harus disukai. Kenapa sebutnya Muhammad, gak khatamur rusli? Saya merasa nikmat kalau menyebutkan namanya misalnya. Boleh. Kayak gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak gitu. Enggak. Talagusnya adalah Muhammadnya. Karena kan musnad ilaih. Itu sebagai keranda doang. Bahwasanya Muhammad di sini dalam konteks dia adalah seseorang yang dicintai. Kayak gitu. Contoh itu memang agak sulit. Makanya contohnya kayak gini lebih enak nih kelihatan. Saya nggak ngambil semuanya. Kalau nanti baca sendiri kalian nggak paham coba. Tapi kalau nggak paham juga memang kadang sulit. Perlu melihat samping kanan kirinya juga. Nggak, dalam konteks ini adalah ini kan lagi mau menjelaskan dia sebagai alam. Nah alam kadang kalau disebutkan ya karena kita merasa nikmat menyebutkan namanya gitu. Nanti ada lagi, yaitu pakai isim mausul.
Oke, ada lagi? Ini akan kalian prakteknya tiap hari, misalnya kalau memang bakal dipraktekin tiap hari. Ketika kalian ngaji tafsir, itu banyak banget mesti, karena itu lagi menganalisa sebuah teksnya teks Quran lagi. Tafsir apapun biasanya nanti keluar kayak gitu. Wa dzukiro bla 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 bla. Tapi biasanya tafsir yang bukan tafsir bil ma'thur, tafsir ma'thur jarang banget nyebutin kayak gitu. Tafsir-tafsir yang memang biasanya untuk ta'lim seperti Jalalain. Kemudian nanti ada Baidawi, sedikitnya kalau nggak salah Baidawi. Kemudian kayak nanti Zamakhsyari, itu sedikit-sedikit kadang ada kayak gitu ya. Latihan-latihan kayak gitu. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Musnad ilaih yang menggunakan ma'rifat tetapi menggunakan isim mausul. Kita hapus ya. Yang mana? Artinya adalah bersifat neraka atau berbangsa neraka. Ada yang masih dibingungkan? Nggak apa-apa, masih bingung juga nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja. Ini beberapa poin dipahami walaupun beberapa yang masih agak sulit karena perlu penjelasan depan belakang. Sekarang adalah musnad ilaih isim ma'rifat berupa isim al-mausul. Berupa isim mausul. Kalau nggak mausul gimana? Ya tadi nggak mausul. Garing banget ya? Maaf. Lagi nggak masuk nih jokes-jokesnya. Saya ada jokes sih, cuma takut garing. Bentar lagi matahari tenggelam kan? Kenapa matahari tenggelam? Hah? Karena nggak bisa renang. Krik-krik banget kan? Sik. Jokes bapak-bapak. Kenapa dari tadi kita diam? Karena di situ ada kopi bubuk. Takut dia kebangun. Lanjut. Bapak-bapak banget ya. Jokesnya bapak-bapak kayak gitu. Habis itu sik. Ya. Isim mausul. Yang pertama adalah lit tafkhim. Lit tafkhim. Mama lit tafkhim. Memperbesar lah ya. Untuk membesarkan, mengagungkan. Hampir mirip. Untuk membesarkan sesuatu. Atau mengagungkan sesuatu. Mengagungkan sesuatu. Kita itu BTW dari kecil udah dibodohin sama lagu-lagu, melewati lagu-lagu. Lagi jokes nih. Lagu pelangi-pelangi coba disebutin. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Indahmu ya? Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung siapa gerangan? Sudah disebutin pelukismu agung. Habis itu tanya, siapa gerangan? Kan agung. Jawab gerangan. Dari kecil kita udah dibodoh-bodohin. Akhirnya sampai sekarang nggak pinter-pinter. Memang lagu-lagu kita penuh konspirasi. Lanjut guys. Lit tafkhim. Biasanya dicontohin dulu begini. Kalau ada kejadian yang nggak bisa kita jelasin, kita akan bilang biasanya, oh ya, Banin, boleh rapetin lagi. Agak munduran lagi, dirapetin. Kalau panas, dibuka aja itunya.
Kalau enggak kalian zikir biar adem. Ini stand up syar'i. Oke. Misalnya begini, saya bilang Rokiba doble sayyarah. Liyusafira biha ilal mohon maaf ya. Liyusafira biha ilal Iskandariyah. Saro as-sayyaratu bisurati mi'atain kilometer. Lisa kayaknya. Faro'a atau langsung thumma ro'a syakhson labisan abyad yalbasu thauban abyad wasatot tariq fahasola mahasol. Bagaimana ya? Biar dipahami. Cek ya. Kita baca nih tulisan saya, bisa kebaca nggak nih? Doble menaiki mobil untuk pergi ke Alek. Mobil itu berjalan dengan kecepatan 200 km per jam. Gitu banget ya? Kayak lagi mau lomba. Kadang kayak gitu kan? Orang kan pengennya kayak gitu mumpung kosong. Kemudian di tengah-tengah setelah perjalanan 1 jam, tsumma ra'a syakhsan. Kemudian lihat seseorang yalbasu thawban abyad, pakai baju putih di tengah jalan. Loh, kenceng banget 200 nih. Tiba-tiba, wih, ada orang di tengah jalan. Habis itu ngapain? Kamu mau jelasin? Habis itu dia mobilnya guling-guling, kemudian dicelup, habis itu dimakan. Habis kan guling-guling ya? Enggak, kamu mau jelaskan pokoknya hal enggak terduga. Tadinya guling-guling, terus lompat, slow motion, terus habis itu meledak. Mau ngomong kayak gitu? Kan enggak bisa. Ngomong-ngomong misalnya terjadilah hal yang besar. Enggak. Saya enggak bisa jelasin. Akhirnya kamu bilangnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Maksudnya apa terjadilah apa yang terjadi? Saya enggak bisa jelasin. Pokoknya guling-guling, slow motion, meledak, kemudian habis itu sisa puing-puingnya seperti remahan rengginang misalnya. Ini padahal bukan jokes ya, tapi kayak gitulah. Maksudnya lagi contoh ini kayak lagi film lah. Makanya ini ternyata sebuah acting film. Kita bilang terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi bro? Gak bisa saya jelasin. Apa yang terjadinya gak bisa saya jelasin. Maksudnya itu namanya tafkhim. Untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan, akhirnya saya menggunakan isim mausul. Terjadilah apa yang terjadi. Mana di sini syahidnya? Di mahasol. Kenapa pakai mahasol? Ini kan musad ilaih nih. Jadi fa'ilnya hasola yang pertama. Fahasola, mahasola. Apa isinya? Nggak ngerti. Oke. Biasanya dicontohkannya adalah di ayat Al-Quran. Nabi Musa berserta rakyatnya, para pasukannya. Nggak kelihatan. Disensor. Harusnya yang disensor Nabi Musanya ya. Mentung kayu. Tak. Terbelah dia lautan. Laut. Setinggi misalnya 2 kilometer. Bayangin aja misalnya setinggi 2 kilometer. Nabi Musa skui. Nyebrang. Gaskan bro, cepat. Ada Fir'aun sama pasukannya. Gaskanlah ke sana. Fir'aun pakai kuda. Datang dia. Gimana sih? Ya pokoknya kayak gini pakai kuda. Fir'aunnya di atasnya sama orang-orang lain. Nabi Musa udah sampai sini.
Iya kan? Kamu bayangin diapit dua gunung yang setinggi 2 km, tapi itu air. Kelihatan hiunya mau makan tapi nggak bisa karena kan bukan air. Kelihatan hiu, megalodon semuanya kelihatan lah. Ada Patrick, SpongeBob juga kelihatan. Ya Allah ini lagi, ya Allah tapi maksudnya ini lagi bercanda. Ya Allah, ya ini nggak apa lah ya. Ini dipotong terus ini mahasiswa Azhar ngaco juga nih. Misalnya gitulah, dikejar lah. Pas sampai tengah-tengah gini bro, bayangin. Habis itu udah sorak, airnya langsung leb. Mau jelasin? Akhirnya pas lagi Fir'aun sama pasukannya di tengah-tengah, ketimpa air yang berliter-liter. Apa-apaan? Air yang berliter-liter mah kita juga kadang kalau lagi di apa namanya permandian ketimpa air berliter-liter. Enggak, mau bilang kayak gitu enggak? Saya pengen lebih lagi. Akhirnya dijelaskan di ayat Al-Quran apa gimana? Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Yam artinya sungai atau air. Telah menimpa Fir'aun apa yang menimpanya? Telah menimpa Fir'aun apa yang telah menimpanya. Wasya boleh aslinya asoba lah. Kenapa disebutnya kemudian akhirnya Fir'aun dan pasukannya tertimpa apa yang menimpanya? Kenapa kayak gitu sih? Saya nggak bisa jelasin. Itu ingin menjelaskan bahwasanya yang menimpa sesuatu yang luar biasa lah. Saya mau jelasin kalau mau pakai kata tidak cukup mewakili kayak gitu bahasanya. Kalau pakai kata tidak cukup mewakili. Nah kayak gitu bahasanya. Akhirnya faghashiyahum minal yammi, telah menutup mereka, telah menimpa mereka ma ghasyiyahu, apa yang menimpa mereka. Jadi di sini menjadi fa'il, jadi musnad ilaih pakai isim mausul. Kenapa? Karena di situ untuk maqam lit tafkhim. Ingin mana tafkhim, membesar-besarkan, mengagung-agungkan. Di mana kita orang yang berbicara itu merasa tidak mampu untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Akhirnya pakai isim mausul. Ini nggak cukup di musnad ilaih doang ya, karena ini bisa jadi terjadi isim mausul di tempat-tempat yang lain. Cuma kan ini kita makomnya makom musnad ilaih. Seandainya kalian misalnya, kita misalnya nanti di surga bareng-bareng ya. Ada yang bilang, kemudian kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Di surga misalnya, kita bilang, kemudian Syekh Fulan hasola alama hasola alaihi. Kenapa pakai mak? Gak bisa diungkapkan men. Kayak gini doang langsung datang tiba-tiba. Ting, langsung datang. Seblak tanpa mencret. Sebelumnya tanpa sakit perut. Kemudian misalnya es kopi terus tanpa tidur. Itu mah beda. Oke ya. Itu tafkhim atau tafkhim. Itu ya, maksudnya di sini tafkhimul musnad ilaih. Difahami? Selanjutnya takrir. Lit takrir. Silakan sambil nulis, saya akan tulis dulu. Takrir al-gharad al-masuk lahul kalam, atau alladzi siqa lahu al-kalam. Al-gharad alladzi siqa lahul kalam. Ya boleh, saya sambil kawan-kawan catat dulu.
Oke, selanjutnya takrir artinya ingin lebih mengokohkan tujuan si qalahul kalam. Tujuan kalam itu diucapkan. Ada ayat ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf adalah seseorang yang suci. Digoda tapi nggak mau. Digoda sama janda. Oh, maaf ya, ini bukan lagi. Digoda sama perempuan cakep, kaya, anak raja atau raja, tapi dia nggak mau. Padahal cakep. Orang-orang zaman sekarang kan apa salahnya sih? Yang nggak waras. Dan itu yang ngisi YouTube kan banyak yang nggak waras. Saya baru tahu beberapa kadang ternyata di YouTube ada iklan-iklan minuman keras juga. Kan ngeselin ya? Ternyata yang nonton YouTube kan anak-anak kecil juga pada nonton. Konten-kontennya mulutnya mulut sampah semua. Ila akhirih. Oke, apa? Lanjut dulu. Suara saya kedengeran sampai terakhir. Ayat ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang suci. Kalau seandainya cuma bilang begini nih. Farawadathu Zulaikha an nafsihi fasta'som. Itu enggak sih ya? Fasta'som ya? Farawadathu Zulaikha an nafsihi fasta'som. Bukan balik ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda sama Zulekha, lalu dia tidak mau, lalu menolaknya, bahasanya gitulah ya. Lalu dia tidak mau. Dapat gak? Oh iya, berarti Nabi Yusuf digoda perempuan tapi dia gak mau. Oh berarti Nabi Yusuf itu orangnya suci, orang suci. Nabi Yusuf berarti di sini Nabi Yusuf bari. Tahu aja. Oh berarti Nabi Yusuf digoda perempuan terus menolak. Berarti Nabi Yusuf orang yang suci. Beda. Coba kamu rasakan dengan kata-kata pakainya nggak nama, pakainya isim mausul. Dan isim mausul yang menunjukkan sifat yang sebenarnya dia nggak bisa lari lagi tapi tetap dia lari. Farawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Bayangin, dalam satu rumah, kamar, dapur, kamar mandi. Keren juga saya. Oke. Nabi Yusuf sudah di dalam sini. Nabi Yusuf. Zulekha. Pintunya sudah dikunci. Zulekha perempuan kaya, cakep, dan dia yang pengen. Tapi nggak sebut namanya. Farawadathu allati huwa fi baitiha. Nabi Yusuf dia apa? Digoda oleh perempuan yang mana Nabi Yusuf berada di rumah perempuan itu. Berarti kan kalau berada di rumah itu akan aman karena perempuan itu yang punya rumah. Kamu bakal aman kalau kamu ngakuin apapun, saya nggak bakal cerita-cerita karena saya yang punya rumah. Ila akhirnya kan harusnya kayak gitu. Ayo sama saya. Gak apa-apa, ini rumah saya kok. Gak bakal saya apa-apain. Udah digoda sama perempuan yang pemilik rumah. Nabi Yusuf di rumah itu kemudian dikunci. Tetap dia gak mau. Berarti sucinya seperti apa? Nah itu maksudnya. Berarti akhirnya terjadilah takrir al-ghorad allati siqalahul kalam. Berarti ghorad dalam kisah Nabi Yusuf ini apa? Ghoradnya. Al-ghorad di sini adalah tabri'atu Yusuf. Ingin menyucikan Nabi Yusuf dengan penggunaan allati huwa fi baitiha, nggak pakai nama. Tabriat Yusuf semakin kuat. Terjadilah takrir tabriat Yusuf. Ikan ya? Saya pengen menjelaskan bahwasanya misalnya nih,
Ada Ujang Bustami. Kan nonton tahu Ujang Bustami enggak? Ujang Bustami ada salah satu scene di mana dia di rumah seorang perempuan jadi ininya pasiennya. Saya kalau cuma bilang ingin mengatakan Ujang Bustami itu sebenarnya orang baik, cukup aja bilang Ujang Bustami digoda perempuan, dia nolak, kan cukup. Enggak, saya bilang Ujang Bustami digoda seseorang yang jadi pasiennya. Ujang Bustami di rumahnya lagi bersama bla bla bla, pakainya sifatnya. Tapi Ujang Bustami nolak. Wah, berarti Ujang Bustami luar biasa suci, kayak gitulah bahasanya. Ini juga sama ya. Jadi tujuannya kalau seandainya pakai Farawdatu Zulaikha, tetap Nabi Yusuf berarti orang suci karena digoda nggak mau. Tapi kalau pakainya digoda oleh perempuan, yang mana Nabi Yusuf berada di rumah itu, gimana? Dikunci juga dong, kan di kisahnya dikunci kan? Ila akhiri, berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf benar-benar suci. Ini disebut sebagai takrir al-warad alladzi siqalahul kalam. Berarti ingin mengokohkan tujuan daripada kalam itu. Tujuan kalamnya adalah ingin menyucikan Nabi Yusuf. Dengan penggunaan allati huwa fi baitiha terdapat takrir untuk tujuan itu, penguatan terhadap tujuan itu. Oke. Selanjutnya lil hujnah atau qubah. Yang dimaksud adalah istihjan atau istiqbah. Aman? Oke, silakan penjelasannya kalian jelaskan sendiri atau pas nanti baca. Lil hujnah. Selanjutnya untuk hujnah. Hujnah di sini yang dimaksud adalah qubhun. Karena buruk. Maksudnya buruk bagaimana? Karena istiqbah, karena menganggap hal itu buruk. Saya mau ngomong misalnya T41 itu najis. Gak enak banget T41. Saya bilang, yang kamu keluarin kalau habis makan itu najis. Gitu kan ya? Kenapa pakai yang kamu keluarin habis makan? Gak enak nyebutinnya. Iya kan? Boleh. Atau misalnya karena kamu sebel banget sama orang itu. Kamu sebel banget sama amusuon yang namanya Fula. Cekcok. Karena kamu sebut pakai alladzi yaktub adui. Pakainya alladzi yaktub, nggak mau sebut namanya. Atau jaa alladzi kadza. Saking kamu nggak mau nyebut namanya. Jadi menganggap jelek itu emang bener emang itunya jelek atau emang kamu menganggapnya jelek. Contohnya misalnya kayak tadi misalnya alladzi yakhruju min batnik ba'dal akal najis. Kenapa nggak ngomong dari awal misalnya al itu? Oke. Kenapa nggak ngomong kayak gini misalnya? Adalah najis langsung. Karena nggak enak nyebutnya. Berarti kalau ini kan berarti jelek beneran. Atau kamu menganggapnya jelek seperti tadi, kamu punya masalah sama siapa, kamu nggak nyebut namanya. Jaa langsung namanya, nggak pakai nama. Jaa alladzi a'rifu. Pakainya jaa alladzi a'rifu. Yang aku kenal datang. Maksudnya ya orang namanya juga bisa sebut, tapi kenapa nggak sebut namanya? Karena lagi males. Ngapain sih sebut-sebut namanya? Ih, amit-amit, kayak gitulah bahasanya. Selanjutnya, terakhir adalah tauhim. Tauhim yang dimaksud di sini adalah izhar wahm al-mukhatab. Bolehlah di sini pakainya izhar wahm mukhatab.
menunjukkan bahwasanya mukhatab itu salah sangka. Tauhim di sini adalah menunjukkan bahwasanya mukhatab itu salah sangka. Warnanya warna-warni banget, nggak apa-apa ya. Tauhim. Menunjukkan bahwasanya mukhatab itu salah sangka. Atau di tempat yang lain bahwasanya bilangnya begini. At-tanbih ala khoto'i al-mukhatab. Fidzon. Salah sangka mukhatab. Aflah senang sama kalian. Jangan kalian lah. Apa? Senang sama kelompok B. Kalau sama kelompok B, duitnya gampang banget keluar. Karena ini adalah komunitas saya. Senang banget. Ini komunitas saya, bre. Saya keluarkan tenaga saya, pikiran saya, duit saya, ila akhirih. Saya sebagai dukun ngerti. Lah, ente di sono diporotin doang. Mereka itu ngerti karena ente punya bla 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 bla, ente diporotin doang lah. Enggak, itu komunitas saya nyaman di sana kok. Harusnya saya bilang kayak gini kan langsung misalnya. Hum boleh karena humnya sudah ngerti kan? Atau firqoh B mudhof ilaih. Firqoh B B-nya misalnya ma'rifat. Boleh kan? Atau saya sebut misalnya misalnya para orang-orang yang tinggal di mana gitu misalnya. Saya sebutin pakai isi-isi ma'rifat kan bisa. Yang lain. Firqot B misalnya la yasduku ma'ak. Bisa kan? Cuma kan kalau saya sebut firqot B atau ini maksudnya gimana sih? Emang dia nggak jujur ya? Enggak. Saya pakainya apa coba? Alladzina turawnahum asdiqa'ak la yasdukuna ma'ak. Alladzina turawnahum asdiqa'ak. Sama nggak dengan firqat tuh, Be? Sama nggak dengan hum? Hum juga ngerti kan, dia kan komunitas dia. Kenapa saya bilang alladzina turawnahum? Yang kamu anggap mereka kawan, yang kamu anggap kawan wahai Aflah, mereka nggak jujur sama kamu. Ini saya bukan lagi mengadu domba, ini contoh. Yang kamu anggap sebagai kawan itu tidak jujur sama kamu. Kenapa saya sebut ininya yang tidak ini? Ingin mentambih bahwasanya ini yang kamu lakukan ini keliru. Bolehlah kamu bergabung sama firqah B, tapi jangan pernah kamu anggap mereka adalah kawan. Asik. Misalnya begitu. Ini saya lagi nggak lagi ngadu domba ya. Oke. Misalnya ada HP. Di sensor. Saya bilang iPhone it, aduh. KW. KW itu kalau di sini apa? Sini. Sini tuh biasanya KW. Biasanya ya. KW. Dan sini maksudnya KW biasanya. KW ada. Karena KW rata-rata buatan Cina kan. Ya. Sini. Mubtada sini misalnya. Enggak. Saya ingin memberikan bahwasanya pandangan dia bahwasanya ini itu bukan KW, meluruskan pandangan dia karena dia menganggap yang dia beli itu orang saya belinya 5 juta kok. Masa KW? Bro, 5 juta Pro masa 5 juta? Itu mah promah kali.
Misalnya gitu. Akhirnya saya bilang, alladzi tadhunnuhu aslian sini. Kenapa pakainya ini, nggak pakai ini? Karena ingin menunjukkan ini, pandangan ini tuh salah. Makanya itu pakainya adalah isim mausul. Ingin mempertegas bahwasanya yang kamu sekarang lakukan, yang kamu kira itu salah. Karena kalau langsung pakai namanya, nggak terlalu ngeh. HP ini, sini, nggak ngeh. Saya tidak ada, seolah-olah tidak ada pembenaran, tidak ada pelurusan terhadap kesalahpahaman dia. Tapi kalau saya langsung tegas dari awal, yang kamu anggap itu asli, itu sini. Yang kamu anggap itu bla bla bla, begitu. Biasanya para ulama mencontohkannya pakai sebuah kaidah ya. Pakai sebuah syair. Innalladzina turawnahum ikhwanakum apa? Yashfi ghalila sudurihim antusra'u. Di sini riwayatnya pakai domah turau. Karena ro'ayaro artinya kalau ro'ayaro yang dzona wa akhwatuha artinya meyakini. Kalau turau artinya tadzun. Kalau ro'ayaro melihat atau meyakini. Sesungguhnya orang yang kalian disangka sebagai saudara kalian, innalladzina turawnahum ikhwanakum. Kenapa enggak sebut aja namanya qabilah fulan? Enggak nanti, karena saya ingin memberikan pelurusan kesalahpahaman. Saya sebut kesalahpahamannya di mana sih ini? Kesalahpahamannya kamu nganggap dia ini. Dijelaskan dari awal. Apa? Yashfi ghalil sudurihim antusra'u. Antusra'u fa'ilnya. Antusra'u ay antamutu. Orang yang kalian anggap saudara itu, mereka justru yashfi ghalila sudurihim. Mereka justru senang kalau kalian mati. Yashfi, menyembuhkan. Ghalil, kedengkian hati kalian. Kedengkian hati mereka. Apa yang menyembuhkannya adalah ketika kalian terkena bencana. Atau ketika kalian meninggal. Itu yang justru ini. Maka perbaikilah ini prasangkaanmu itu. Gitu. Oke, mana lagi? Ada apa lagi selanjutnya? Lil hujna au tauhimin. Selanjutnya ima. Ima sama. Memimpin gorose. Apakah ada pertanyaan, kawan-kawan? Apalah, santai aja lah kawan lah. Santai kawan. Santai aja kawan. Ima. Oh ada 3. Ada 3 lagi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada ima, yang dimaksud ima apa? Nanti kita cek. Selanjutnya adalah tauji as-sami'. Selanjutnya adalah adamu ma'rifati as-sami' ghairas silah. Selanjutnya, apabila kalian menemukan musnad ilaih, dia menggunakan isim mausul, bolehlah ya. Jadi sebenarnya penggunaan balaghah ini kalian gunakan secara ketika kalian menganalisa sebuah teks. Bisa juga ketika kalian nanti ingin membuat. Oh berarti ketika kalian ingin membuat, ketika kalian mendatangkannya ini berarti salah satu dari makna ini yang tersembunyi di balik itu.
Oke. Kalau kita maksudnya lebih enaknya lagi adalah ketika menganalisa. Ada sebuah isim mausul ditaruh di awal. Tiba-tiba saya bilang begini. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kira-kira bakal apa saya lanjutannya? Sesuatu yang bagus, sesuatu yang jelek, pahala, ataukah hukuman, ataukah pujian, atau kecacian? Kira-kira pahala. Maka ini yang dimaksud ima. Ima adalah isyarat. Ima ila bina'il khobar. Isyarat terhadap khobar. Isyarat terhadap khobar. Khobarnya bakal apa? Bina'il khobarnya. Apakah dia nanti akan sawab? Apakah dia akan iqob? Apakah dia akan madhun? Ataukah dia zamun? Sesuatu yang baikkah atau sesuatu yang buruk? Bahasanya gitulah. Jadi, kenapa pakainya isim mausul? Kenapa dari awal kita nggak bilang saya misalnya innal mu'minina. Tapi saya pakainya innalladzina amanu. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka misalnya lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Gitu kan ya? Berarti setelahnya ini telah diisyaratkan melalui isim mausul. Karena di sininya isim mausul ini kan musnad ilaih. Kenapa musnad ilaih pakai isim mausul? Karena ingin mengisyaratkan bentuk khobarnya, begitulah. Coba kalau kita pakainya innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Tahu orang yang kafir mati dalam kondisi kafir, ngerti? Oh, berarti khobarnya sesuatu yang buruk mesti nih. Iya. Ulaika alaihim la'natullah. Maka pakai isim mausul ini adalah sebagai isyarat khobarnya. Kalau di sini nih ya disebutkan sesuatu yang buruk-buruk, maka mengisyaratkan sesuatu yang buruk. Di sini ya baik akan mengisyaratkan sesuatu yang baik. Gitu ya. Itu maksud daripada imaun. Selanjutnya, tapi di balik ini kadang ada sebuah isyarat lain. Di balik isyarat itu ada sebuah makna lain. Kadang maknanya adalah sebuah sanjungan. Bagaimana? Oke. Saya ingin cerita kepada kalian lagi mau mengunggulkan rumah saya yang saya buat seharga 1 miliar misalnya. Saya nggak langsung sebut misalnya ada arsitek terkenal, siapa namanya misalnya? Arsitek terkenal. Oke. Saya nggak nyebut misalnya namanya, misalnya seandainya adalah Lorenzo deh. Yang buat Menara Pisa misalnya. Lorenzo bana baiti. Enggak. Saya sebutnya alladzi bana Menara Pisa. Kalau saya sebutnya alladzi bana Menara Pisa, berarti kira-kira bentuk khobarnya apa? Bentuk khobarnya dulu bina juga enggak? Karena saya sedang menjelaskan seseorang yang telah membangun Pisa, dia juga membangun rumah saya. Jadi nanti dia isyarah bahwasanya nanti yang akan dibangun khobarnya adalah bentuk bangunan juga. Alladzi bana Manarat Pisa bana baiti. Yang membangun Menara Pisa kan yang disebutin membangun. Berarti dia membangun rumah saya. Berarti dia ingin mengisyaratkan adanya khobar bentuk bangunan juga. Cuma dilihat dari sini. Berarti pertama imaun
ila annal khabara, misalnya ila annal khabara binaun, atau ya membangun lah ya, karena di sininya yang saya sebutkan bana. Selanjutnya, karena dilihat membangun menara Pisa, membangun rumah saya, berarti rumah saya keren banget nggak? Yang bangun Pisa bro, saya sewa buat bangun rumah saya, walaupun kulinya mas-mas Jawa kayak saya juga. Berarti di sini nanti ada sebuah makna implisit. Maka di dalam ima ini ada at-ta'rid ila ta'zimi al-musnad ilaih. Dalam ini, di balik ima ini, ketika saya pakainya alladzi bana manarat Pisa bana baiti, maka di situ terdapat sebuah makna implisit tidak secara langsung ingin menunjukkan bahwasanya bangunan rumah saya itu bangunan yang besar luar biasa, karena dia yang membangun adalah yang membuat menara Pisa. Oke, itu aja. Selanjutnya, taujihus sami'. Taujih itu di sini ila ma sayaqa, boleh aja deh. Ila ma sayuqal, boleh. Artinya biasanya kalau dalam buku-buku lain kalian akan menemukan ini maksudnya adalah at-tashwiq, membuat orang penasaran. Kalian sedang menjadi MC lomba. Dari awal misalnya kamu bilangnya di awal nih langsung, Ahmad juara 1. Nggak ada ininya sama sekali. Fatimah juara 2. Lah, dari awal kayak gitu. Beda kan? Juara 1. Juara 1 bre. Apa ya? Nunggu dong. Tadi kan cuma Ahmad juara 1. Lah, beda banget. Kalau kamu nyebutinnya namanya dulu misalnya. Kamu sebutinnya misalnya Alladzi faza. Udah kayak gitu bacanya panjang lagi. Alladzi faza bil markaz al-awwal. At-talib. Lama banget. Deng dulu. At-talib. Doble. Ternyata doble. Dia lomba apa? Lari dari kenyataan. Alladzi, kenapa pakai alladzi faza? Enggak, dari awal kita pakai doble dulu langsung. Doble, juara 1. Nah, nggak ada rasanya. Tapi kalau saya bilang alladzi faza birmakal, apa ya kira-kira? Nungguin. Itu disebut sebagai taujihu as-sami' at-tashwiq. Biasanya dicontohkannya adalah alladzi haratil bariyatu fihi. Cuma kalau pakai ini nggak terlalu kelihatan. Alladzi haratil bariyatu fihi hayawanun mustahdatsun min jamad. Harat, bingung. Yang dimaksud bingung di sini adalah ikhtalafat. Sesuatu yang menjadi perdebatan orang-orang, bari itu orang-orang. Sesuatu yang menjadi perdebatan orang-orang. Langsung, apa ya? Kok sesuatu itu diperdebatkan? Sesuatu yang jadi perdebatan orang-orang adalah hayawanun. Orang yang hidup mustahdatsun min jamad. Setelah dia mati. Orang mati bisa hidup lagi enggak? Kalian kalau nanti di Qaul Sadid kan ada 3. Ada yang bilang ruhnya doang. Ada yang bilang ruh sama jasadnya, jasad yang dulu. Ada yang bilang jasadnya jasad baru. Karena yang sudah remuk gak bakal bisa balik lagi. Ya kan Allah ala kulli syai'in qadir. Nanti kalian baca sendiri. Enak banget kayak gitu doang mah. Gitu ya. Yang menjadi perdebatan orang-orang adalah orang hidup dibangkitkan setelah dia mati, min jamad ila akhirih. Terakhir,
adalah adamu ma'rifatis sami' ghairas silah. Kemarin saya sholat Jumat sama Taufik di Masjid Azhar. Taufik, maba baru datang 2 hari. Nggak ngerti khotibnya namanya siapa. Saya pengen jelasin ke Taufik bahwasanya khotib itu adalah khotib yang sangat luar biasa. Saya mau ngasih nama, dia bilang, siapa? Akhirnya saya bilang, asy-syaikh atau allazi khotoba amsi rojulun atau alimun kabir. Kenapa nggak saya sebut namanya? Karena mukhotob ngertinya ini doang. Itu maksud daripada adamu ma'rifatis sami' ghairas silah. Sami nggak ngerti kecuali ini doang. Anak baru banget Taufik, saya ajak makan to'miyah. Saya makan, saya nggak kenalin, pokoknya namanya perkedel kayak gitu aja. Perkedel apa namanya? Perkedel rumput. Karena itu kan rasanya rumput ya. Perkedel rumput gitu aja. Nah, habis itu besoknya, Pek, yang kamu makan kemarin itu murah, mau makan lagi enggak? Kalau saya bilangnya perkedel rumput atau saya bilangnya to'miyah, to'miyah? Apa? Nggak ngerti, saya bilangnya yang kamu makan kemarin itu murah, mau beli lagi enggak? Karena dia taunya yang dimakan doang, kata-kata yang dimakan. Itu maksud daripada adamu ma'rifatis sami'i ghairas silah. Nanti para ulama berdebat, lah kayak gini mah bukan pilihan. Ini mah kalau orang mukhotob ngertinya cuma ini doang, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak ada pilihan lain, bukan termasuk ilmu balaghah dong. Kalau ilmu balaghah kan harus ada pilihan tadi. Kenapa kamu milih ini, kamu milih ini, kamu milih ini? Nah ini nggak ada pilihan lain. Berarti bukan pembahasan kita harusnya. Nanti para ulama berdebat di sana. Yang jelas itu penggunaannya biar kawan-kawan ngerti gitu ya. Sudah? Sudah kayaknya cukup karena sudah diburu-buruin. Udah kita 1,5 jam aja. Lama banget di sini ya, nggak apa-apa udah. Bismillah. Kalau nanti ini kan hatam, kalau nggak nanti kita coba tambah waktu lagi. Santai aja kawan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu bil wasli ay bil ismil mausul. Musnad ilaih menggunakan isim mausul yang pertama lit tafkhim, artinya untuk membesarkan, mengagungkan. Seperti contoh tadi. Takririn maksudnya adalah takrir al-gharad alladzi siqalahul kalam. Untuk menguatkan tujuan kalam. Au hujnah iqubah, maksudnya menganggap sesuatu itu jelek. Au tauhim atau meluruskan kesalahpahaman mukhotob. Ima'in maksudnya isyarat bentuk khobarnya bagaimana. Nah nanti isyarat di bentuk khobarnya bagaimana terkadang terkandung di dalamnya sebuah ta'zim, pengagungan. Au tawajjuhis sami'lah, agar sami' ya tawajjah, menghadap, menuju kepada musnad ilaih. Lahunya bukan ke musnad ilaih, agar menuju kepada musnadnya nanti, bukan ke musnad ilaihnya. Atau lahu yang dimaksud khobar. Lahu karena tadi ima, nanti ima ila wajibinil khobar atau tawajih sami lil khobar. Pakai isim mausul kayak tadi. Yang juara adalah, itu artinya orang nunggu-nunggu khobar. Au faqdi ilmi sami'in, atau sami' tidak mengetahui ghairas silah, kecuali silahnya. Dia hanya tahu silah. Dia nggak tahu jongkok. Kayak orang Mesir nggak bisa jongkok. Taunya silah doang. Krik krik. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.